Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, prodi PGSD, jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas tugas pendidikan kewarganegaraan yang akan mengupas tentang pelanggaran HAM. Nah, seperti apa sih pelanggaran HAM itu? Jadi saat ini saya sudah bersama salah satu guru pendidikan kewarganegaraan dari SD Miftahul Ulum Sungai Nuh, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Mari kita persilahkan kepada guru PKN dari SD Miftahul Ulum ini untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi. Saya selaku guru PKN di SD Miftahul Ulum Sungai Nuh, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Nah, bisa dijelaskan Pak tentang apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM tersebut? Pelanggaran hak asasi manusia, jika kita lihat pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang pada nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan diperkuat pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Itu perbuatan seseorang ataupun kelompok ataupun pejabat negara disengaja ataupun tidak disengaja, yaitu yang mengurangi atau menghalangi hak asasi manusia seseorang, sehingga dikhawatirkan itu seseorang itu tidak akan mendapatkan keadilan. Nah, seperti itu. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu lebih kepada perilaku seperti itu, karena pelanggaran HAM itu ada dua macam. Jadi ada pelanggaran HAM yang biasa, ada juga yang luar biasa. Kalau pelanggaran HAM yang biasa itu seperti misalnya seseorang itu tidak mendapatkan keadilan di kalangan masyarakat, atau misalnya seperti orang tua memaksa kehendak si anak untuk kuliah, memaksa agar mengambil jurusan misalnya kedokteran, padahal si anak pengennya mengambil jurusan tentang kewartawanan misalnya. Nah, seperti itu juga merupakan pelanggaran HAM itu yang biasa. Nah, kalau misalnya pelanggaran HAM yang luar biasa itu seperti misalnya keberangan, seperti itu sudah menyangkut pada internasional dan nasional seperti itu. Nah, seperti itu gambaran kecilnya. Baik Pak, lanjut yang pertanyaan kedua. Yang dimaksud dengan kategori yang melanggar HAM itu seperti apa ya Pak? Nah, kalau kita lihat kategori seseorang bisa dikatakan melanggar HAM. Nah, perbuatan seseorang itu ataupun kelakuan itu menghilangkan hak asasi seseorang. Misalnya saya dengan adik kan, misalnya saya melakukan sesuatu sehingga memperlakukan adik ini, sehingga adik ini hilang rasa hak manusianya itu saya hilangkan. Nah, itu yang dikatakan melanggar. Contohnya Pak? Ya kan biasanya saya itu tidak bertindak, misalnya bertindak tidak mengadili adik misalnya di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi keadilan bagi si adik inilah dihilangkan. Nah, itulah yang dikatakan kategori hak asasi manusia. Jadi hak seseorang itu dihilangkan sehingga tidak mendapatkan keadilan. Nah, seperti itu kategorinya. Terus, baik Pak, mengapa kok bisa disebut dengan pelanggaran HAM? Nah, alasannya kenapa seseorang itu bisa dikatakan melanggar atau menjadi seseorang yang melanggar HAM atau hak manusia, karena menghilangkan hak asasi seseorang, seperti misalnya pembunuhan. Nah, pembunuhan itu kan sudah menghilangkan hak asasi seseorang atau keadilan bagi seseorang. Jadi itu termasuk juga dengan pelanggaran HAM. Iya, pelanggaran HAM. Jadi misalnya seseorang itu si A itu membunuh si B. Nah, jadi yang si A ini dikatakan pelanggar, pelaku. Jadi yang menjadi korban yang tidak mendapatkan keadilan itu. Karena keadilannya sudah dihilangkan oleh si A. Baik, memasuki pertanyaan terakhir Pak. Jika terjadi pelanggaran HAM, lalu bagaimana untuk menyelesaikannya Pak? Nah, kemudian bagaimana kita untuk mengatasinya jika terjadi sebuah pelanggaran HAM? Nah, ya, langkah pertama yaitu membuat
peraturan atau untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian untuk meningkatkan keamanan dari segi keamanan dan keadilan bagi seseorang. Dan tidak cukup dari situ, tentu diperlukan kerjasama juga antar kepada masyarakat. Nah, di situ diperlukan yang namanya edukasi dan sosialisasi. Nah, bagaimana sih agar tidak melanggar HAM? Nah, kalau misalnya melanggar HAM, hukumannya apa sih? Nah, seperti itu kategori itu harus dijelaskan kepada masyarakat agar kita bisa mengatasi untuk penyelesaian HAM, pelanggaran HAM itu sendiri seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan sama Bapak atau pertanyaan sama Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Pak. Cukup sekian dari pertanyaan saya tentang pelanggaran HAM. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.